Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lambaikan tangan kita sama-sama. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita bersuka cita sekali karena kita bisa ada dan Tuhan memberikan kesempatan buat kita juga untuk kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Amin. Mari sebelum kita mulai, kita ambil waktu 1-2 menit. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau ibadah hari ini sungguh-sungguh berkesan dalam hidupku. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, biar ibadah hari ini sungguh-sungguh berkesan dalam hidupku. Hari ini Tuhan, karena ada jamahan Tuhan. Karena hari ini ada lawatan Tuhan. Karena hari ini ada kekuatan Roh Kudus yang menjamah hidup kita dimanapun kita berada. Ada kekuatan kuasa-Mu yang Kau tunjukkan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk memulai ibadah ini. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit diri Bapak Saudaraku. Kita kasih lambaikan tangan kiri sama saudara-saudara kita sebelah kiri kanannya. Iya, haleluya. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya, ku mau memuji nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yuk. Haleluya. Amin. Semuanya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Semua darah, haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Sebab apa? Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangannya di atas yuk. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi bersyukur. Amin. Mari umat Tuhan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Untuk selamanya kasih setianya, kasih. Semua tepuk tangan yuk. Haleluya. Amin. Semua tangannya di atas. Tanganku, amin, mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, oh, bersyukurlah kepada, sebab Dia baik, sebab Dia baik, untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah kepada Yesus Tuhan, sebab amin, untuk selamanya. Kasih setianya, kasih. Ayo jemaat Tuhan sama-sama
nara 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 sekali lagi nara 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 nara. Haleluya, amin. Ku kan terbang, oh tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab apa? Sebab firman-Mu teguh berdoa, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, aku akan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, ku kan terbang, amin, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami kan aman, ku kan aman dalam siapa? Dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan Bapak Saudaraku duduk. Hari ini ketika Tuhan Yesus hadir di tempat ini dan dimanapun kita berada, pastikan Dia gak lewat begitu saja. Pastikan Dia menjamah kehidupan kita, amin. Setelah itu mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian ini. Mampirlah dan dengar doa kami ya Tuhan. Yesus jamalah kami, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Katakan di hadapan tahta rahmat-Mu ya Tuhan. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Sama-sama katakan Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri,
Jangan jalan. Sekali lagi Yesus Tuhan, dengar doaku Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri dengan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Hikralaramaya ralamaya saneralamaya sore mere kralana sikrene mere ralamaya so Bapa rakamaralamaya maya sanere kralaramaya so. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Yesus, sebab Kau Allah yang layak, Allah yang layak dipuji disembah. Yesus Kristus Tuhan, kirala baraka, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, dan Roh Kudus serta mencelikan mata yang buta. Jadikan Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Mari sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu, sama-sama katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Roh Kudus yang memulihkan hatimu yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan. Hari ini Roh Kudus membebaskan setiap kehidupan kita dari ketakutan, dari apapun yang sedang kita hadapi, dan Dia memulihkan hidupmu, memulihkan hatimu, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Roh Kudus, karya-Mu nyata, karya-Mu nyata, hadirat-Mu nyata, karya-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kau memulihkan, Kau mencelikan, Kau menyembuhkan, Kau membebaskan kami. Ya Roh Kudus, sikrala maraya maralamaya so. Haleluya. Roh Kudus, Kau bekerja dan menjamah kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta.
Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami bersyukur Bapa, kalau gereja kami sudah 2 kali boleh beribadah. Di masa new normal ini Tuhan, adaptasi kebiasaan baru, AKB, kami berdoa, kami beribadah di dalam takut akan Tuhan. Kami beribadah karena kami mengasihi Tuhan. Kami beribadah karena kami percaya kami butuh Tuhan. Dan Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Apapun yang terjadi di sekeliling kami, kami katakan bahwa kami dan keluarga kami akan terus beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kami beribadah kepada Tuhan, Engkau janji dengan janji yang sangat dahsyat. Bagaimana Engkau memberkati roti makanan kami, Engkau memberkati minuman kami, dan Engkau janji dijauhkan dari sakit penyakit yang ada di sekeliling kami. Itu janji-Mu yang dahsyat Tuhan. Itu yang membuat kami terus beribadah kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati ibadah kami nih Tuhan. Karena kami tidak mencari manusia atau kejayaan atau kemuliaan atau apapun. Kami mencari Engkau karena kami membutuhkan Engkau dan mengasihi Engkau Bapa. Biarlah saat ini Engkau menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya juga harus AKB nih ya, adaptasi kebiasaan baru ya. Agak susah juga ya Bro ya ada. Bapak Ibu, kita bersyukur pada Tuhan ya, gereja kita ini udah 2 kali ibadah ya Bu ya. Gereja-gereja yang lain masih banyak yang belum ya. Kami di grup Pastor Gathering dengan hamba-hamba Tuhan, kita saling sharing, saling tukar pikiran. Ada yang bahkan memulainya Agustus ya, ada yang memulainya akhir Juli. Dan kita bersyukur kita ada dan boleh beribadah 2 kali. Yang menjadi doa saya dan pengucapan syukur saya percaya ini doa dan pengucapan syukur dari Ibu Gembala dengan staf Gembalaan dan seluruh jemaat Tuhan adalah bahwa di gereja kita nggak ada yang terkena COVID ya Bu ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Saudara. Ya. Saudara, Kota Bandung itu menjadi heboh secara nasional karena justru salah satu klasternya di gereja. Ya. Dan sampai saat ini saudaraku jujur saja masih menimbulkan trauma. Ya. Tapi kita bersyukur gereja kita dibebaskan Tuhan, diluputkan Tuhan. Sekali lagi itu hanya karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Amin saudara ya. Dan kita bersyukur juga ada kedatangan welcome home Pak. Saudara kita, keluarga kita yang sudah lama ditugaskan di Papua sekarang ada di tempat ini ya. Pak Edward Sitorus. Ya, Pak, saya secara pribadi berdoa Bapak tuh masuknya Pati loh Pak. Jangan mentok di Pamen Pak, perwira menengah, harus Pati. Level beliau harus jenderal, katakan amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara ya. Nah, Bapak Ibu kita mau belajar satu firman Tuhan. Ya. Temanya adalah membangun harapan dan tetap beriman dalam kondisi sulit. Membangun harapan dan tetap beriman dalam kondisi sulit saudara. Saya akan buka dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Bapak Pendeta Jamanarik Nainggolan, itu beliau adalah seorang gembala dari gereja, salah satu gereja di Kabupaten Bandung. Ya. Dan beliau juga adalah ketua BKSG, Badan Kerjasama Gereja di Kabupaten Bandung. Nah saudara, pada bulan Maret, pada awal-awal pandemi itu melanda Indonesia, melanda kota Bandung, ya,
beliau sebetulnya kena sakit ini saudara ya, sakit demam berdarah. Dibawa ke salah satu rumah sakit, dibawa ke satu ruangan. Ternyata ruangan di mana beliau menginap itu adalah bekas orang yang kena COVID-19. Lalu kemudian ini dokter kebingungan. Dan akhirnya ketika rapid test reaktif. Lalu di tes berikutnya kecenderungannya positif. Lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Rotin Sulu saudaraku ya, di belakang Unpar sana. Ya, rumah sakit paru. Jadi beliau hampir 1 bulan, 31 hari dalam keadaan berjuang menghadapi COVID, saudaraku. Ya, hampir menyerah jujur saja. Karena beliau juga merasa ada sugesti karena beberapa gembala senior di Kota Bandung, ya, gembala-gembala gereja besar, gereja senior, hamba Tuhan senior dari gereja di Bandung ini ternyata juga sudah mendahului. Jadi ada satu perasaan, aduh kayaknya nih saya mau nyusul juga nih, gitu. Tapi yang luar biasa, istri dan anaknya berdoa terus. Dan istrinya dalam kepolosan dengan anaknya berkunjung, karena dulu kan belum ngerti itu sudah terpapar COVID-19. Dan akhirnya ketika dipastikan bahwa beliau kena COVID-19, ternyata akhirnya di rapid test juga, istri dan anaknya kena COVID, saudara. Dan beliau ada di ruang isolasi. Kami bicara beberapa kali, ya, tentu saja kalau kami hamba-hamba Tuhan sekarang, ya, berdoanya kita doanya via Zoom, ya, doa pastor gathering itu via Zoom, ya, jadi via aplikasi dan beliau bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan. Nah Bapak Ibu yang saya tangkap dari kesaksian beliau, ini luar biasa saudaraku. Jadi satu saat waktu beliau di rumah sakit itu ada petugas kesehatan dari kelurahan, kecamatan setempat. Ya, entah berita dari mana, pokoknya berita itu tersebar bahwa Bapak Pendeta Nainggolan ini sudah meninggal dunia. Luar biasa nggak saudara? Dan itu sudah tersebar kemana-mana, bahkan sampai informasinya masuk ke Bupati Kabupaten Bandung. Sampai Bupati telepon beliau, karena beliau kan Ketua BKSG Kabupaten Bandung ya. Gimana Pak Pendeta? Oh saya masih hidup kok. Loh, katanya sudah mati. Dan saat yang lucu waktu mau dijemput saudaraku, waktu sama istri dan anaknya mau dijemput, istri dan anaknya sembuh duluan, ya, imunitasnya lebih tinggi, dan akhirnya dijemput ke Rumah Sakit Rotin Sulu. Dan waktu mau jemput, petugas kesehatan dari kelurahan kecamatan datang. Loh, ibu mau kemana? Loh, saya mau jemput suami ibu. Ah, ibu jangan ngigau. Jangan ngigau, Bu. Loh, maksudnya ngigau gimana? Saya mau jemput suami saya pulang. Ah jangan ngigau Bu. Suami ibu kan udah meninggal. Saudara berita yang terdengar bahwa Pak Pendeta Jamanarik Nainggolan meninggal dunia. Dan akhirnya istrinya bilang, enggak Pak itu berita sesat. Itu berita dusta. Sekarang saya mau jemput suami saya pulang. Dan sampai sekarang bisa pulang. Sekarang bisa sembuh. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus saudara. Yang saya mau katakan dari kesaksian ini adalah bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada harapan. Katakan amin. Di dalam Tuhan Yesus itu di tengah situasi sulit selalu ada jalan keluar. Aminnya terpaksa, nggak enak. Katakan amin. Di tengah situasi sulit di dalam Tuhan Yesus ada mukjizat. Katakan amin. Di tengah situasi sulit dengan berbagai macam keadaan yang ada karya Tuhan yang dahsyat. Yang amin satu, yang lain pada aman. Katakan amin. Amin saudara ya. Kan ibu gembala bolak-balik bilang, ayo semangat, antusias. Saudaraku, mari kita antusias. Katakan amin. Ya. Membangun harapan dan tetap beriman di dalam kondisi sulit saudaraku. Sekarang saya sebagai hamba Tuhan ada banyak WA masuk. Pak Yoel, saya gak bisa bayar kontrakan. Pak Yoel, saya gak bisa makan. Pak Yoel, sekarang saya nggak bisa pulang lagi misi nih di Sumatera, kehabisan ongkos. Sementara orang-orang di jalanan kelaparan, saudara. Saudara dengar baik-baik, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tapi saya rindu sekarang kita mau belajar satu kebenaran, bagaimana di tengah pengharapan kita punya harapan, kita juga memberi harapan ke orang lain dong. Amin.
Amin saudara, ya. Di masa pandemi kemarin saya dengan istri-istri saya masak, saudaraku, kita beberapa kali terjun ke jalanan, bagi nasi bungkus pakai motor, saudaraku, ya. Keliling daerah Cimahi. Banyak yang kelaparan Bapak Ibu. Jadi jangan PSBB, hanya PSBB doang, jangan. Boleh kita PSBB, tapi kita nggak hidup berfokus ke diri sendiri, jangan. Kita punya harapan dan kita memberi harapan kepada orang lain. Kita mengalami kebaikan Tuhan, kita ceritakan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Amin. Kita tetap berbagi. Artinya apa? Kita tetap jadi berkat. Karena apa? Karena kita diberkati Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Ya, puji Tuhan. Coba sama-sama kita buka Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ini ayat yang sangat terkenal. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Bisa ditayangkan ayatnya di depan, ya. Saya akan bacakan beberapa ayat kronologisnya, nanti kita sama-sama bisa simpulkan, ya. Yeremia pasal 17, Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Ya, demikian firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak khawatir di dalam masa pandemi COVID-19, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudaraku. Jadi saudara dan saya harus tetap berbuah di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan katakan ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara dan saya terus mau beribadah kepada Tuhan, saudara dan saya masuk ke kualifikasi ayat ini. Saudara dan saya berarti mau mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Ketika saudara dan saya mau mengandalkan Tuhan, dengar baik-baik. Ada pencurahan, limpahan, berkat dari Tuhan Yesus Kristus mengalir atas saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati, saudara. Di dalam ayat ini tidak ada konteks kutuk bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Gak ada, saudaraku. Artinya saudara dan saya tetap sehat, toh, amin. Saudara dan saya tetap mengalami kebaikan Tuhan, toh, amin. Kenapa? Karena kita sedang ada dalam limpahan berkat Tuhan, ada tudung berkat, ada anugerah, ada limpahan kasih karunia. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan bagaimana saudara dan saya dipagari oleh anugerah seperti perisai. Kuasa setan, iblis, pandemi atau apapun yang menyerang akan berhadapan dulu dengan pagar anugerah Tuhan, saudara. Amin. Jadi betapa luar biasanya kita ikut Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, saudara yang kekasih, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pertanyaannya saudaraku, apa janji Tuhan bagi orang yang berharap padanya? Yuk sama-sama kita buka Yeremia 31 ayat 25 sampai 26. Yeremia 31 ayat 25-26. Janji Tuhan bagi orang yang berharap pada Tuhan. Apa janji Tuhan? Yuk kita cepat ya. Yeremia 31 ayat 25-26. Saya akan bacakan. Tuhan, saya udah berharap pada Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Apa sih janji Tuhan bagi saya yang berharap pada Tuhan? Saya bacakan. Kita baca bersama-sama saja. Yeremia 31 ayat 25-26. 1, 2, 3. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Yang percaya katakan amin. Pak, hari-hari ini saya lelah, Pak. Hari-hari ini sepertinya saya merana ini. Di PHK mungkin. Dagang lagi turun. Pekerjaan terganggu, ada bayang-bayang PHK. Tutup mata yang kelihatannya penglihatannya PHK, saudara. Nah, saudara yang kasih dengar baik-baik. Tuhan janji apa? Aku akan membuat segar orang yang lelah. Katakan amin. Kalau Tuhan akan membuat saudara dan saya segar, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saya percaya kita mengalami kelelahan sebagai hamba Tuhan. Saya sering kali mengalami kelelahan. Aduh Tuhan. Saya punya 2 rumah tangga. Rumah tangga pertama adalah keluarga, istri dan anak. Rumah tangga kedua pelayanan misi, saudara. Tiap bulan operasional puluhan juta. Apakah dengan pandemi ini misinya stop? Gak boleh, saudara. Apakah dengan pandemi ini cetak kitab kuningnya stop? Gak boleh, saudaraku. Jalan terus. Apakah dengan pandemi ini saya tidak bisa lagi mengutus tim lapangan pergi ke Jawa Tengah, ya, Jawa Timur,
Jawa Barat, Banten, Jakarta, sampai Sumatera, nggak boleh saudaraku. Misi harus berjalan. Save the lost at any cost. Selamatkan jiwa, berapapun harganya. Katakan amin. Kadang jujur Tuhan lelah Tuhan. Mikirin strategi, mikirin keamanan, mikirin keuangan saudaraku. Tapi Tuhan janji di dalam ayat ini, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah. Katakan amin. Ketika saya ingat ayat ini Tuhan, iya Tuhan. Ampuni saya lelah Tuhan. Tapi saya akan segar kembali. Karena janjimu mengatakan, saya akan segar dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Yang memuaskan saya bukan karena keadaan, bukan karena topangan, bukan karena dukungan, bukan karena siapapun. Tuhan katakan, dikatakan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Yang buat puas Tuhan men. Tuhan Yesus yang dahsyat men. Kalau Tuhan buat puas, puas saudara. Dan ayat 26 saya suka sekali ayat ini. Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan saudaraku. Hari-hari ini banyak orang curhat Pak, gak bisa tidur Pak. Bangun tidur ingat utang. Bangun tidur ingat PHK. Bangun tidur gak tahu pengen mau bisa melakukan apa. Bisa dagang gak? Ada cuan cien kang ketemu gak? Tapi Tuhan janji saudaraku. Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Sama-sama ngomong yuk, tidurku menyenangkan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti mulai sekarang, mulai malam ini pegang janji Tuhan ini. Tidur kita menyenangkan, amin. Gak ada yang tidurnya gak bisa tidur. Gak ada yang tidurnya stres. Ya, bangun lebih stres lagi, gak ada. Tidurku menyenangkan. Karena kualitas tidur itu akan meningkatkan imunitas, saudaraku. Katakan amin, saudaraku. Ya. Kemudian apa sih janji Tuhan yang lain? Kita buka Yeremia 33 ayat 6. Kita buka Yeremia 33 ayat 6. Bagi janji Tuhan bagi orang yang berharap padanya apa? Kita baca bersama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Yeremia 33 ayat 6. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dahsyat banget firman Tuhan ini, katakan amin. Sesungguhnya aku Tuhan sendiri saudaraku akan mendatangkan kepada mereka, akan datangkan kepada bangsa Israel. Kita adalah Israel secara rohani, kesehatan dan kesembuhan. Kita dibuat sehat, kita dibuat sembuh, katakan amin. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Kalau saudara sakit, percaya saat ini dalam nama Tuhan, firman ini tergenapi. Saudara disembuhkan Tuhan, katakan amin. Oleh bilir-bilirnya kamu telah sembuh, yang percaya katakan amin. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Artinya, di mana orang lain mungkin gak sejahtera, mungkin orang lain mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan supaya saudara sejahtera. Katakan amin. Karena Tuhan sendiri yang menyingkapkannya, kesejahteraan. Dan yang kedua, keamanan berlimpah-limpah, keamanan ilahi. Saudara keluar masuk, saudara pergi kemanapun saudaraku, saudara beraktivitas, ada keamanan ilahi yang menudungi engkau. Sehingga engkau dijagai dan luput dari pandemi dan serangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ini janji Tuhan yang berharga. Ini janji Tuhan yang dahsyat saudaraku. Dan ayat ini harapan kita. Dan ayat ini pasti tergenapi bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kemudian apa janji Tuhan bagi yang berharap kepadanya? Kita buka Keluaran 23-25. Saya sengaja bagikan beberapa ayat yang sangat menguatkan kita. Oke, kita baca bersama-sama Keluaran 23-25, 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang percaya katakan amin saudara. Saudara, Tuhan Yesus itu Tuhan yang detail, betul? Setiap hari kita butuh makanan minuman kan? Sampai makanan dan minuman pun Tuhan jadi diberkati saudara. Artinya kita nggak tahu makanan tiba-tiba di dalamnya ada kuman gitu kan? Ada virus, ada bakteri, betul nggak? Apalagi kalau beli di luar kita mana tahu. Asal percaya aja beri. Ternyata yang menghidangkannya atau yang memasaknya terkena, terpapar COVID, kita nggak tahu kan? Tapi sampai sekarang kita masih sehat. Kenapa? Karena Tuhan janji, Ia akan memberkati roti makananmu. Tuh yang amin cuma sedikit, yang aman banyak. Katakan amin. Katakan amin, saudaraku. Saudaraku, kita sama-sama beriman terhadap firman Tuhan yang dahsyat ini. Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Yang percaya katakan amin. Kita minum air, kita nggak tahu air ini terkontaminasi atau tidak.
Tapi Tuhan janji di setiap air yang kita minum, di setiap makanan yang kita makan, ada berkat Tuhan dan Tuhan memberkati. Dan Tuhan janji apa? Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Di tengah-tengah kita ada wabah. Ya, saat ini TNI Angkatan Darat lagi berduka ya Pak ya. Karena di Hegarmana Secapa itu jadi klaster. Pusdikpom di Cimahi jadi klaster saudara. Di Secapa tuh 1.000 orang lebih saudaraku yang terpapar. Adik ipar saya, keluarga besarnya tinggal di daerah Setiabudi Geger Kalong. Itu masyarakat sudah dihimbau untuk melakukan rapid test. Masyarakatnya nggak mau. Takut ketahuan positif sudah. Tapi Tuhan janji apa? Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kurang dahsyat apa Tuhan Yesus saudara? Amin. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Di tengah-tengah kita banyak penyakit. Tapi aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi sepertinya saudaraku kalau di tengah-tengah kita ini ada penyakit. Kita tinggal di situ, Tuhan singkir. Minggir. Aku menjagai anak-anakku. Katakan amin saudaraku. Betapa dahsyat engkau Tuhan Yesus. Tapi syaratnya adalah di dalam ayat yang A-nya bagian A. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Di dalam masa PSBB ini saudaraku, saya menghimbau, hari-hari ini banyak hamba Tuhan menghimbau di masa PSBB ini saudaraku bangun mesbah. Mesbah pribadi. Setiap pribadi kita harus doa sendiri, baca firman Tuhan sendiri, saat teduh sendiri saudaraku, katakan amin. Ya. Yang kedua di dalam keluarga kita bangun mesbah keluarga. Nah keluarga kami memang juga sama saja, termasuk kami keluarga hamba Tuhan juga bergumul untuk mesbah keluarga saudaraku. Kami baru jalan lagi bener lagi saudaraku. Dan akhirnya kita putuskan sama-sama dengan istri dan anak-anak. Pokoknya tiap hari mesbah keluarga, tiap hari setiap anak dan kita semua setiap hari baca pelajari 5 pasal. Dan kita mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baru nanti kemudian Mazmur dan sebagainya. 5 pasal tiap hari. Jadi saya tanya, Stephanie dapat apa? Michelle dapat apa? Billy dapat apa? Mama dapat apa? Papa dapat apa? Kita saling diskusi. Kita dapat apa dari Tuhan? Amin. Masa dari 5 pasal gak dapat sesuatu? Pasti dong dapat sesuatu, amin. Dan mereka mulai bagikan, saya dapat ini Pak, saya dapat ini Pak. Dan kita saling menguatkan, amin. Kita sedang membangun sebuah gaya hidup, beribadah kepada Tuhan di dalam keluarga. Katakan amin. Dan ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan janji loh, aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. Kemudian ada mesbah di dalam gereja kita. Nah kita bersyukur sudah 2 kali ibadah ini mesbah dalam gereja lokal luar biasa, amin. Ya. Dan saudara yang kekasih, dari tanggal 8 Juli sampai dengan 17 Agustus ini, jaringan doa nasional dengan aras nasional, saudaraku, kita mengadakan sebuah mesbah. Kita mau bangun doa pujian penyembahan di Indonesia 24 jam sehari selama 40 hari penuh. Temanya adalah tahtanya, saudaraku ya. Jadi saudara buka YouTube, ya, klik MDK Nasional. MDK itu Menara Doa Kota Nasional. Saudara bangun jam berapapun, ada yang sedang ngisi doa dari Sulawesi, dari Papua, dari Jawa, dari Sumatera, saudaraku. Doa 2 jam, 2 jam slot. Jadi tiap 2 jam tuh ganti provinsi, ganti saudaraku. Jam yang luar biasa jam 4 sampai jam 6 sore itu anak-anak. Anak-anak bangun mesbah, saudaraku. Doa pujian penyembahan anak-anak, saudaraku. Bandung kemarin udah kebagian. Lucu anak-anak penyembahan bahasa roh gitu saudaraku ya. Lalu mulai berdoa, Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami. Kami mau berdoa untuk anak-anak teman-teman kami Tuhan. Tolong Tuhan. Lalu kemudian pujian lagi saudaraku. Saudaraku 24 jam sehari 40 hari. 8 Juli sampai dengan 17 Agustus. Ayo terlibat di dalamnya, amin. Kenapa? Ketika umat Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus di Indonesia membangun mesbah beribadah kepada Tuhan, Tuhan janji. Tuhan akan apa? Memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. Ya. Nah saudara yang kekasih, kemudian syarat untuk kita bisa menerima janji Tuhan ini apa sih? Syaratnya cuma satu saudaraku, iman. Ibrani 11 ayat 6. Yuk kita baca, saya akan bacakan dengan cepat. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Jadi
Tadi janji Tuhan bagi yang berharap padanya apa sih? Tadi kita buka Yeremia 31, ayat 25-26, Yeremia 33-6, Keluaran 23-25. Nah, semua janji Tuhan itu bisa tergenapi dengan dalam hidup kita. Syaratnya apa? Syaratnya adalah saudara dan saya harus punya iman. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang percaya katakan amin. Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang tidak kikir, tidak pelit. Dia tahu porsinya, dia tahu bagiannya. Bagian kita beriman, bagian Tuhan adalah memberi upah kepada orang yang beriman kepadanya. Katakan amin. Jadi ketika saudara dan saya beribadah di tempat ini, Tuhan sudah siapkan upah. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mukjizat, ada makanan minuman yang diberkati. Kenapa? Karena kita sedang melakukan bagian kita, bukan hanya beriman tapi bertindak dalam iman melalui apa? Melalui ibadah yang kita lakukan. Katakan amin. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Bapa memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang ngasih upah kita bukan institusi atau bos kita atau atasan kita, saudaraku. Tapi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Nah, saudaraku, apa janji Tuhan bagi mereka yang beriman? Kita buka Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ulangan 31 ayat ke-8. Apa janji Tuhan bagi mereka yang beriman sungguh-sungguh kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulangan 31 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini dahsyat banget, saudaraku. Ayat ini yang menuntun Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita adalah Israel secara rohani. Sebab Tuhan Dia sendiri, kalau Dia sendiri gak perlu wakil. Gak perlu diwakili oleh para malaikat, saudaraku. Dia sendiri. Tuhan Yesus turun tangan sendiri. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Yang percaya katakan amin. Dahsyat gak, saudaraku? Dalam terminologi agama apapun gak ada ayat sedahsyat ini, gak ada. Ini cuma ada dalam firman Tuhan kita. Makanya keluarga besar kami gak nyesal ikut Tuhan Yesus, saudara. Sekalipun dari latar belakang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Ya, kita tutup dengan satu ayat. Yosua 1 ayat 8. Yuk. Yosua 1 ayat 8. Kemudian kita mau berdoa. Yosua 1 ayat ke-8. Saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Nah, Bapak Ibu yang kekasih. Hari ini mungkin di WA kita, di Instagram kita, atau di medsos kita dengar begitu banyak berita. Dan seringkali berita-berita itu memaksa kita untuk merenungkan. Bener enggak sih? Bapak Ibu dengar baik-baik. Berita itu bisa benar, bisa hoax. Omongan orang bisa positif, bisa negatif. Apapun analisa manusia bisa positif, bisa negatif. Tapi saya mau pastikan, jangan sekali-kali renungkan itu. Renungkan firman Tuhan. Kalau kita dapat berita, hidup kita harus disetir oleh firman Tuhan untuk kita bisa menganalisa ini berita benar atau salah. Termasuk juga saudaraku, hari-hari ini banyak yang tanya, Pak Yoel, aduh nanti sampai akhir tahun ini akan ada terjadi kegelisahan luar biasa. Ada hamba Tuhan dapat penglihatan begini saudaraku. Dan banyak jemaat Tuhan gelisah dan takut, saudara. Jangan anggap rendah nubuat, kata Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang saya mau katakan sekali lagi, saudaraku, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka Tuhan janji dikatakan di sini, dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Yang lain gagal, yang lain terpuruk, yang lain mungkin kena sakit, tapi Tuhan janji engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus Arahkan selamanya. oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau sekali lagi sama-sama katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus karena selamanya. Oh, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, Bapa, Bapa, kau setia, Bapa, kau setia. Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu, kita mau berdoa. Terima kasih sebagai anak-anak-Mu, kami punya pengharapan. Dan harapan kami bukan harapan yang kosong, tapi penuh dengan kepastian. Dan bukan hanya sekedar harapan, Engkau memberikan kepada kami janji-janji yang berharga. Janji-janji-Mu yang luar biasa. Kami dijagai, kami diluputkan dari penyakit, kami diberkati makanan minuman kami dibuat beruntung, kami dilimpahkan kesejahteraan dan keamanan, semua janji-Mu yang sangat luar biasa. Kami akan renungkan itu Tuhan. Dan kami mau perkatakan siang dan malam. Dan kami mengimani dan percaya apa yang Kau janjikan tergenapi dalam hidup kami. Materaikan setiap kebenaran firman. Kami bukan hanya menjadi mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, silakan Bapak Saudaraku duduk. Satu firman yang menguatkan kita, semua ayat-ayat yang menguatkan hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Dan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk ibadah minggu depan, jemaat tetap hadir dan diharapkan hadir tepat waktu karena kita ibadah hanya 60 menit. Selama ini kita ibadah hanya 60 menit. Yang kedua, untuk setiap persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di belakang. Biasa kan kita ke depan, nah sekarang kita ke belakang. Jadi cuman pindah tempat aja ya. Yang ketiga, untuk nanti pada saat pulang Bapak Saudaraku, untuk tertib. Jadi tidak berdesak-desakan gitu ya. Gitu. Hanya itu aja pengumumannya. Dan saya silakan pada Ibu Rola. Ya, puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, terima kasih buat jemaat yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Pak Yoel yang sudah jadi berkat bagi kita hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan saudara. Saudara pulang dengan berkemenangan. Amin. Amin. Ya, saya percaya kita punya Yesus yang luar biasa. Pengharapan kita hanya ada kepada Yesus. Karena pengharapan yang dari Yesus itu tidak sia-sia. Amin. Di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada kepastian. Pasti selamat, pasti diberkati, pasti disembuhkan. Katakan amin. Luar biasa. Ya, kita dikunjungi oleh Pak Sitorus dan
Ibu, terima kasih sudah mengunjungi kami. Ya luar biasa ya, sudah lama juga kita tidak ketemu dengan Pak Sitorus. Hari ini kita bisa ketemu, luar biasa. Tuhan Yesus tetap memberkati juga keluarga ini. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan tadi sangat memberkati saya. Dan saya percaya juga sangat memberkati jemaat. Saudara ingat Mazmur 91? Kemarin saya sudah bahas. 91 ayat 10 dan 11. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Amin. Saudara, saya maklum karena saudara pakai masker. Sudah pakai begini jadi suaranya kurang keras ya. Tapi kayaknya masih bisa lebih keras. Ya, baca sekenceng-kenceng ini biar imanmu bangkit. Amin. Mazmur 91 semua ayat itu luar biasa. Amin. Tapi ayat 10-11 itu menjamin untuk orang percaya ikut dia ada kepastian. Ada pertolongan plus ada perlindungan. Kita baca sama-sama, bangkit berdiri ya. Saudara bisa baca sekeras-kerasnya. 1, 2, 3. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Kalau engkau datang ke gereja otomatis klik perlindungan Tuhan ada. Kecuali kalau engkau datang ke tempat maksiat otomatis tidak ada perlindungan. Amin. Jangan takut. Don't worry. Yesus menyertaimu. Sampai hari ini perlindungan Tuhan bagi orang percaya itu luar biasa. Tadi Pak Yoel katakan jemaat GBI Ikut Benjati tidak ada yang kena corona. Tidak akan pernah kena. Kalau engkau hidup dalam kebenaran. Itu sudah pasti. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita menyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kebesaran-Mu. Oh, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib, ajaib Tuhan. Oh, ajaib, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan dancing my soul. Haleluya, amin. Jesus, kami menyanjung Engkau. Kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. How great thou art. How great thou art. Oh, dancing my soul. My soul, hallelujah. my Savior God, to thee. Oh, how great thou art. How great thou art. How great Oh, how thou great thou art. Hallelujah. art. How great thou Oh, how great, how great thou art.
kami sedang menganjung Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Sangat memberkati kami. Aku berdoa buat Pak Yoel, berkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya. Berkati keluarganya juga. Aku percaya Tuhan, kemanapun beliau ini diutus, nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang akan dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih juga buat keluarga. Oh Tuhan yang hadir pada hari ini. Aku berdoa biarlah Tuhan Yesus saja yang memberkati setiap keluarga-keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih buat keluarga Pak Sitorus, Tuhan yang hadir bersama-sama kami. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati keluarga ini. Berkati Pak Sitorus dalam pekerjaannya. Aku tahu Tuhan dia ada di Irian karena Tuhan yang mengutus dia. Dan Tuhan akan pakai keluarga ini menjadi berkat. Oh Tuhan, di tempat yang dimana Tuhan tempatkan mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa buat jemaat yang sakit. Tuhan, sembuhkan mereka. Tuhan, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih buat ibadah hari ini. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat yang lain. Terima kasih. Mari jemaat yang saya kasihi, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Artinya kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami hanya mau berserah sama Tuhan. Masalah apapun yang kami hadapi pasti ada solusinya. Karena kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, terima kasih. Kasih setia Tuhan berlimpah-limpah atas kami. Kasih Allah, kasih Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan apapun yang engkau kerjakan jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan jelas berkata berhasil. Berhasil, berhasil, berhasil. Pegang firman Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Nama yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara bawa persembahan saudara langsung taruh di kotak yang ada di belakang. Tuhan Yesus memberkati.